Kekasih-kekasih Tuhan, bagian firman Tuhan saya pilih dari Mazmur, kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 4. Demikian bunyi sabda Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Demikian sabda Tuhan. Kiranya kita tetap disebut sebagai anak-anak Tuhan yang berbahagia, karena dalam keadaan duka seperti ini, tetapi kita tetap merindukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Shalom. Shalom. Saudara-saudara sidang penghiburan yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam ini kita berkumpul dalam suasana duka, ada dalam ibadah malam penghiburan. Atas berpulangnya Mama kekasih almarhumah Mama Beidoiki dari antara kita. Dalam rasa kehilangan yang ada, Tuhan mengundang saya dan saudara untuk menatap Tuhan lewat Mazmur 23 ayat 1 sampai 4. Ayat 1 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kekasih-kekasih Tuhan, kita tahu bersama siapa pemazmur ini, yang adalah Daud. Dia yang awalnya seorang gembala beberapa ekor kambing domba, tetapi kemudian dipercayakan oleh Tuhan menjadi gembala untuk bangsa Israel. Dalam hal ini untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Dalam perjalanannya dia menyadari, meskipun ia adalah gembala bagi bangsa Israel, tapi itu semua kepercayaan diberikan oleh Tuhan. Karena itu dia menempatkan dirinya di hadapan Tuhan sebagai domba dan Tuhan itu yang gembala. Meskipun Raja Daud ini diberi kekuatan dan ia memiliki banyak harta, tetapi tentu sebagai manusia yang punya kelemahan dan merindukan berbagai hal untuk kepemimpinannya, untuk berjalannya bangsa Israel, tentu ia merasa bahwa ia pun memiliki banyak kekurangan. Termasuk di saat ia menghadapi situasi-situasi sulit. Sebagai manusia yang terbatas, ia merasa bahwa ia tidak mampu berjalan sendiri. Karena itu di sini baik secara materi maupun secara batin, secara pikiran, secara psikologis, Daud menyadari bahwa kalau bukan Tuhan yang memelihara dia, kalau bukan Tuhan yang mencukupkan apa yang ia butuhkan, maka siapakah dia yang dapat menikmati dan menyatakan ungkapan hatinya, ungkapan syukurnya lewat firman Tuhan ini. Ia menyadari bahwa Tuhan sebagai gembala selalu akan memenuhi apa yang menjadi kerinduannya. Meskipun tentunya tidak sepenuhnya apa yang Daud minta seperti itu yang Tuhan lakukan. Tetapi banyak hal yang Daud rasakan, bahwa saat ia merasa ada dalam kekurangan, kesulitan, dan dia memohon kepada Tuhan, Tuhan memberi jalan keluar baginya. Kekasih-kekasih Tuhan, saya percaya bahwa kita pun mengalami dalam perjalanan iman kita berbagai hal yang membawa kekurangan, termasuk dalam duka ini. Karena duka ini bukan sesuatu yang direncanakan. Tentu kita memikirkan, aduh apa yang kita perlukan. Tapi kita melihat bahwa Tuhan sebagai gembala yang baik, bagaimana sampai pada dari tadi malam sampai malam ini, Tuhan masih memelihara kita, memenuhi apa yang
kita rindukan baik secara materi maupun secara kekuatan. Selanjutnya kekasih-kekasih Tuhan, dari firman ini ayat 1 ini mau menyatakan bahwa karena Tuhan yang kita percaya terus memelihara hidup kita, maka perlu kita hidup bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung pada kekuatan sendiri. Selanjutnya ayat 2, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ini menunjukkan atau melambangkan satu keadaan yang tentram, yang tenang, yang aman, yang damai. Saat haus dan kemudian kita menemukan air, tentu kita akan senang sekali. Dan kekasih-kekasih Tuhan di sini tentu mau menyatakan bahwa dalam keadaan di mana saat ini kita merasa sedih, kita merasa benar-benar kehilangan, maka di situ kita merindukan satu ketenangan, kekuatan dari Tuhan. Dan sebagaimana ungkapan pemazmur ini, saya percaya bahwa kita beriman, termasuk lewat firman Tuhan yang datang. Kiranya ini menjadi suara Tuhan yang membawa kita seperti sedang berbaring ke rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Lebih dari itu, kekasih-kekasih Tuhan, ini menggambarkan tentang keadaan yang damai, yang tentram, yang bahagia untuk hidup yang kekal. Dalam hal ini, mama kekasih ini, ia sudah menemukan rumput yang hijau, air yang tenang. Di mana? Bersama penciptanya. Dia sudah menikmati itu lewat kematiannya. Ayat 3, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kekasih-kekasih Tuhan, kita menyadari bahwa kita merindukan jalan yang benar, yang pasti, yang lurus dalam berbagai rencana dan perjalanan hidup kita. Termasuk di dalam apa yang kita lakukan sepanjang peristiwa duka yang kita hadapi. Karena itulah maka salah satu supaya kita tetap menempuh jalan yang benar sebagai orang berbudaya, kita duduk bersama, apa-apa diputuskan bersama. Tetapi kita percaya bahwa segala sesuatu pun sebagai orang Kristen yang dilakukan secara budaya, maka kita berharap kepada Tuhan sumber hikmat. Karena hikmat Tuhan yang akan menuntun kita bagaimana memikirkan jalan yang terbaik. Tapi ini lebih dari itu, karena kita tentu harus berpadanan lewat firman Tuhan yang membuat kita memahami apa yang Tuhan mau kita jalani dalam hidup ini. Kan yang benar adalah bukan kita yang memikirkan dan menjalani apa yang menjadi kemauan kita, tetapi apa yang menjadi kemauan Tuhan, itulah yang kita jalani dalam hidup ini. Yang terakhir, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ini adalah gambaran tentang keadaan yang sulit, menderita, dan juga berduka cita. Dan dalam keadaan seperti ini, maka Daud menyadari bahwa tongkat dan gada itu merupakan alat yang dipakai saat seorang gembala menghadapi bahaya seperti berhadapan dengan binatang buas yang akan mengganggu anak dombanya. Dan kita percaya bahwa Tuhan yang akan menolong kita melewati kesulitan ini. Tuhan punya banyak cara supaya kita dapat melakukan yang terbaik. Karena itu tetap mengandalkan kuasa-Nya. Karena dengan kuasa Tuhan, maka kita dapat melewati rasa duka ini. Kekasih-kekasih Tuhan, biarlah dengan ungkapan firman Tuhan dari Mazmur yang kita ikuti bersama ini, kita mendapatkan satu kekuatan, satu penghiburan, dan satu pegangan untuk kita boleh menjalani duka ini di dalam Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua.
Amin.